Halo guys, balik lagi di Ulasan ID. Nah, hari ini gue mau nge-review salah satu casing yang eye-catching banget nih. Ini ada di sebelah gue nih casingnya. Nah, kalian pasti ngiranya kalau casing ini adalah casing dari Lianli. Tapi kalian salah besar, karena ini adalah casing dari Prime, yaitu adalah Prime XK. Gimana? Kita ulas nggak nih? Karena kalian penasaran, langsung aja mari kita ulas. Oke, jadi casing ini udah sempat gua rakit dan ini gua pakai beberapa part dari Lianli juga ya, biar kesan RGB-nya itu dapet lah gitu kan. Nah, di sini adalah Prime XK dan Prime XK ini ada dua tipe atau dua warna. Yang satu warna putih yang udah gua rakit di sini dan yang satu lagi adalah yang ini nih, yang warna hitam. Nah, nanti akan gua review gimana kompatibilitas dari casing ini dan juga spek-speknya secara menyeluruh. Oke, jadi casing ini pakai bahan dari ya semacam part besi kayak gitu yang biasanya ada, dan ini materialnya itu lumayan bagus. Bukan lumayan lagi sih, udah bagus banget, dan dia juga dia ketebalannya itu udah pas banget untuk ukuran casing. Di sini juga kan ada tempered glassnya nih di bagian samping dan di bagian depannya. Untuk tempered glassnya ini itu juga udah cukup kuat banget gitu kan. Waktu gua coba ngerakit pakai casing ini aja itu gua sempet ngejatuhin tempered glass bagian depannya ke lantai, tapi lantai gua sih karpet untungnya ya, dan tempered glassnya ini nggak pecah, dan itu udah membuktikan banget gak sih kalau misalnya tempered glassnya ini memang kuat banget gitu kan. Oke, jadi casing ini tuh mirip banget sama salah satu casing dari Lianli, tapi di sini ada beberapa perbedaan yang nanti akan gue mention ke kalian. Jadi kalian tahu nih bedanya apa casing ini dengan casing yang satunya lagi. Oke, jadi PC ini udah gue rakit juga buat ngetes gimana sih suhu dan performa yang bisa dihasilkan dari PC rakitan gue kali ini. Karena kalau kita lihat casing-casing itu kan kalau misalnya kayak enak dipandang aja, tapi belum tentu sirkulasi udaranya itu bagus buat komponen-komponen PC kita. Jadi di sini gue ngetes pakai, ada spesifikasinya itu gue ngetes pakai Ryzen 5 5600X. Terus di sini VGA-nya gue pakai RTX 3060 12GB dari Gigabyte Vision. Terus gue CPU coolernya itu pakai Lianli Galahalt yang 240 mm. Nah, ini yang Lianli Galahalt ini gue pakai sistem fan-nya itu di radiatornya itu push and pull ya. Jadi ada dua fan di bagian depan dan di bagian belakangnya di radiatornya. Jadi sirkulasi udara di radiatornya ini lebih baik lagi, dan harusnya sistem pendinginannya itu semakin baik lagi. Terus di sini gue pakai ada 9 fan Lianli Unifan SL120. Di sini gue pakai 9 fan dan totalnya ada 3 box. Oke, terus abis itu gue di sini pakai RAM DDR4 dari Spectrix D50 yang wide 32GB, 2x16GB ya. Terus di sini gue storage-nya pakai Adata XPG yang S40G kalau nggak salah. Ini yang RGB juga, dia 512GB. Nah, kenapa gue pilih yang RGB ya? Biar selaras aja gitu, karena kan RAM-nya udah RGB, fan-nya udah RGB, terus biar makin komplit aja lah gitu kan. Terus apalagi ya? Oke, di sini gue pakai power supply-nya buat nyuplai semua komponen yang tadi itu. Gue pakai power supply dari FSP Dagger Pro 650W yang small form factor atau yang ukuran kecil. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau ngerakit PC ini, nggak harus pakai power supply yang small form factor atau yang power supply ukuran kecil. Kalian bisa pakai power supply yang ukuran biasa. Itu udah menghemat biaya banget. Karena setahu kita kalau misalnya power supply ukuran kecil itu tuh lebih mahal daripada yang power supply ukuran biasa. Itu udah nilai plus. Terus apalagi ya? Oh ya, perbedaannya sih sama yang Lianli. Kalau yang Lianli itu kita harus pakai yang SFXL, paling mentok itu yang SFXL atau SFX buat power supply-nya, dan itu
nambah cost lagi lah gitu kan. Kalau yang Prime XK ini kita nggak perlu nambah cost berlebih untuk power supply yang lebih kecil gitu. Itu plusnya. Terus ada plusnya lagi di perakitan gua kali ini, dia itu di bagian bawah PCIe expansionnya itu kita dapat 3 slot expansion yang vertikal. Jadi di sini kita itu udah nggak perlu lagi beli bracket atau mounting buat vertikal GPU. Jadi menghemat biaya lagi daripada kayak kalau yang Lianli itu kita harus beli terpisah ya. Nah kalau yang ini ya paling kalian beli kabel PCIe risernya aja, mountingnya udah tersedia dari si Prime XK ini. Oke, jadi gua sebutin kompatibilitasnya aja kali ya. Jadi jadi PC casing ini bisa nampung motherboard yang ATX, ETX dan juga MATX. Nah, di sini kebetulan gue pakai yang motherboard ATX ya, supaya kelihatan lebih full aja gitu, supaya kayak nggak kopong lah. Soalnya gue ada lihat beberapa orang ngerakit PC dengan Lianli itu dia pakai motherboardnya itu pakai mini ETX ya. Mungkin nih dari kedepannya dia mungkin akan ngerakit pakai casing yang kecil atau misalnya mini PC gitu kan. Tapi kalau gua sih kalau memang mau ngerakit PC pakai casing ini ya lebih baik pakai yang motherboard ATX sekaligus, lebih banyak PCIe slotnya gitu. Jadi kita juga lebih leluasa buat nambah-nambah komponen-komponen yang kita butuhin buat PC kita. Oke, selain itu di bagian ininya PCIe slotnya di sini kita dapat 7 expansion PCIe slot ya. Jadi ini udah full size PCIe yang biasanya kita tahu plus 3 yang vertikal yang tadi gue sebutin. Habis itu di belakangnya kita dapat satu buah mounting untuk fan exhaust ya. Habis itu kita di bagian bawahnya ini kita bisa pasang 3 buah fan 120 cm atau mungkin 2 buah fan yang 140 cm. Nah, untuk bagian atasnya ini kita juga bisa pasang yang 120 cm kali 3 fan atau 140 mm kali 2 fan. Nah, untuk penempatan water cooling, aku saranin kalian bisa taruh di bagian atas kalau misalnya water coolingnya 360 mm. Kalau misalnya cuman 280 mm atau 240 mm, aku saranin kalian taruh di samping aja kayak yang aku rakit ini. Terus untuk yang bagian sampingnya itu tadi bisa muat 280 mm kali 2 fan atau 140 mm kali 2 fan. Nah, di situ aku pasang radiatornya supaya kelihatan estetik aja. Terus apa lagi ya? Oh ya, untuk lubang-lubang keluar kabelnya itu bagus banget. Dia udah dilengkapi sama kayak penutup yang berbahan karet kayak gitu. Jadi dia nggak lubang gede gitu, jadi masih bisa ketutup, jadi lebih rapih lagi kabelnya kita. Oh ya, ini bagian atasnya itu dia udah punya lubang-lubang yang ukurannya itu sama kayak dust filter ya. Jadi kita udah nggak perlu lagi pasang-pasang dust filter yang lembaran kayak gitu yang biasanya ada magnetnya, itu kita udah nggak perlu lagi karena dia lubangnya itu udah memenuhi standar dust filter pada umumnya. Jadi ini lebih compact aja, lebih clean gitu, nggak bisa copot-copot, nggak bisa kegeser-geser, dan itu bagus banget. Tapi ini nggak berlaku di bagian bawahnya ya. Kalau untuk di bagian bawahnya ini dia masih pakai dust filter yang masih bisa dicopot-copot kayak gini nih, tuh masih bisa dicopot-copot kayak gini. Tapi ini nggak masalah karena dia di bagian bawah juga. Dan kalau aku penempatan fan-nya itu bagian bawah sebagai intake, bagian atas sebagai exhaust, yang water cooling juga sebagai exhaust, dan yang belakangnya itu exhaust juga. Jadi intake-nya cuma 3 di bagian bawah. Terus kenapa aku exhaust-nya itu ke atas? Karena kalau misalnya kita ngikutin hukum gravitasi, itu debu itu akan turun ke bawah ke dalam casing. Dan kalau misalnya disedot dibantu sama si fan casingnya itu sebagai intake, maka PC kita itu
perlahan-lahan akan lebih berdebu gitu loh. Tapi kalau misalnya kita arahnya meniup ke atas, maka debunya yang tadi harusnya turun ke bawah jadi terpencar atau misalnya terhempas gitu ke samping. Jadi PC kita itu lebih susah masuk debunya gitu. Oke, aku mau bahas bagian sampingnya ya. Jadi bagian sampingnya ini, nah, bagian sampingnya ini dia punya ventilasi yang cukup besar ya, cukup lebar ya, bukan cukup besar. Dan ini juga lubang-lubangnya itu udah sekecil dust filter pada umumnya. Dan kalau kita buka di sini, nah, kalau kita buka di sini aku pasang kayak yang tadi aku jelasin, untuk radiatornya itu dia pakai 2 fan di depan dan 2 fan di belakang. Nah, ini yang 2 fan di belakang itu aku pakai fan bawaan dari si water coolingnya itu karena dia nggak selaras sama fan casing yang aku pakai. Jadi biar sama aja gitu semua fan casing yang aku pakai gitu, biar bagus, lebih estetik. Nah, ini aku gunain sebagai exhaust supaya sirkulasi udara yang ada di radiator ini lebih bagus. Terus ini adalah bracket untuk SSD atau hard disk yang mungkin nanti akan kita pasang, atau misalnya teman-teman pengen punya PC yang storage-nya banyak gitu, kalian bisa pasang di bagian sini. Nah, kalau ini selain menjadi tempat penyimpanan storage atau SSD atau hard disk, ini kalian juga bisa untuk menyembunyikan kabel-kabel yang terpasang di bagian sini. Jadi kabel manajemen kita juga kelihatan lebih rapi dan nggak berantakan gitu. Nah, di sini tuh banyak banget ruang kosongnya yang ngebuat kalau kayak sirkulasi udara di PC ini tuh memang berarti bagus ya. Jadi nggak sempit-sempit banget, walaupun dia kelihatan mini kecil tapi dia lebar dan volumenya itu tuh banyak banget, gede banget. Oke, jadi ini gue lanjut ke bagian front I/O-nya ya. Di sini ada satu tombol power button, ada satu USB 3 yang USB-nya itu berwarna kuning, dan ini kayak out of the box banget ya. Kayak biasanya USB 3 itu kan berwarna biru, dan ini di Prime XK ini dia berwarna kuning. Dan itu bagus aja menurut gua gitu, beda dari yang lain. Terus habis itu ada 2 buah USB 2.0 di bagian atas dan juga audio jack, serta ada tombol resetnya juga. Dan gak ketinggalan, dia ada juga indikator LED di bagian atasnya. Oke, mungkin itu aja review singkat gua untuk casing Prime XK ini. Sekarang gua akan nunjukin ke kalian gimana sih suhu dari part-part atau komponen-komponen yang ada di dalam sini, yang nanti akan gua stress test dan akan gua cek juga suhu idle-nya kayak gimana. Nah, jadi itu dia tadi tes suhu yang gue lakuin di casing Prime XK ini. Gue lihat performa dari water coolernya sih biasa aja, tapi di bagian VGA-nya sih bagus banget, karena suhunya termasuk dingin. Nah, sekarang gue akan kasih tahu hal yang udah pasti kalian tunggu-tunggu, yaitu harganya. Untuk merek sebelah dipatok dengan harga 2 juta rupiah, sementara Prime XK ini dipatok dengan harga 1.090.000 rupiah aja untuk varian warna putih maupun warna hitam. Setengah harga loh guys, gila, parah sih. Murah banget kan? Nah, gue sendiri sih udah langsung beli ya, karena stoknya terbatas juga. Gue saranin sih kalian langsung gas aja, jangan sampai ketinggalan, karena build quality-nya bagus banget guys. Mungkin sekian aja video gue kali ini mengenai Prime XK yang cakep banget. Jangan lupa juga kalian yang punya pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar yang udah tersedia. Sekian, gue Ricky pamit undur diri. Bye!